Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Banten. Anggota kelompok kami Ahmad Kafil absen 3, Kansa Nabila absen 18, Wildan Zamzami absen 19, Firnanda absen 35. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang sangat strategis ini, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Menurut cerita Parahyangan, jauh sebelum masuknya Islam dari Demak, Banten merupakan bagian penting dari kerajaan Hindu Pejajaran. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Awal mula masa kejayaan Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Pada masa Sultan Ageng Trisatya 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC, dengan Sultan Ageng Trisatya memimpin perlawanan. Raja-raja Kerajaan Banten 1. Sultan Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin 1552 sampai 1570. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 sampai 1585. Yang ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadakrana 1585 sampai 1596. 4. Pangeran Ratu 1596 sampai 1647. Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad 1647 1651. Sultan Ageng Trisatya atau Sultan Abdul Fattah 1651 sampai 1682. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qahar 1683 sampai 1687. Sultan Abu Fat Muhammad Yahya 1687 sampai 1690. 9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin pada tahun 1690 sampai 1733. Yang 10. Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin pada tahun 1733 sampai 1747. Yang ke-11 Ratu Syarifah Fatimah tahun 1747 sampai 1750. Yang ke-12 Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri tahun 1753 sampai 1773. 13 Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aluddin 1773 sampai dengan 1799. 14 Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin tahun 1799 sampai dengan 1803. Yang ke-15 Sultan Abul Nasar Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin tahun 1803 sampai 1808. Yang terakhir Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin tahun 1809 sampai dengan 1813. Pada 1522, gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah dan mertuanya Syarif Hidayatullah menyerbu Banten. Putra Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Sakabinkin
atau Maulana Hasanuddin ikut serta dalam serangan itu. Saat itu Syarif Hidayatullah itu diberi kekuasaan oleh Sultan Demak untuk memerintah wilayah Cirebon. Pemicu khusus serangan Demak ini adalah adanya kerjasama Pajajaran dengan bangsa Portugis dalam bidang ekonomi dan politik yang dianggap mengancam kedudukan Demak. Pasca kekalahan mereka mengusir bangsa Portugis dari Malaka pada tahun 1513. Pada 1526, Banten berhasil direbut termasuk juga pelabuhan Sunda Kelapa yang waktu itu merupakan pelabuhan utama kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Meski demikian, orang-orang Portugis masih tetap menyinggahi pelabuhan Jayakarta untuk kepentingan niaga lada dengan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Banten setelah dikuasai oleh Demak. Pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Situasi ini berkaitan pula dengan situasi dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis. Oleh karena itu, pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan bangsa Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Banten diubah menjadi kerajaan bawahan atau vasal dari Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai pemimpinnya. Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasilan lada di kampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Peninggalan kerajaan. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan kerajaan Banten. Masjid ini memiliki kompleks dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan kerajaan Banten. Yang ketiga, terdapat Benteng Spelwick. Benteng ini merupakan bukti penjagaan kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Yang keempat, terdapat Wihara Avalokitesvara. Wihara ini menjadi bukti akan keterbukaan kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding wihara tersebut terdapat relief legenda siluman ular putih. Yang terakhir, Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik.